Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Perbankan Syariah, dosen pengampu Mahrunisa Ali, kami membuat suatu video yang berkaitan dengan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zulia Nurul Aisyah, Nur Lailatul Saadah, Siti Khotimah, dan saya Fani Mardayanti dari Perbankan Syariah A semester 7. Ada 7 materi yang akan kami bahas. Materi pertama yaitu pengertian dan konsep dasar sistem. Materi kedua, pengertian dan konsep dasar informasi dan sistem informasi. Materi ketiga, pengertian dan konsep sistem informasi manajemen. Materi keempat, sistem informasi pada perbankan syariah. Materi kelima, isu dalam pengembangan sistem dan teknologi informasi. Materi keenam, manajemen infrastruktur teknologi informasi. Dan materi terakhir ialah penerapan teknologi informasi berbasis komputer pada organisasi perusahaan, peluang dan tantangan. Konsep dasar sistem. Menurut McLeod, konsep dasar sistem merupakan sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik, maka dihubungkan mekanisme kontrol. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem ada 7. Yang pertama, batasan. Merupakan penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Yang kedua, yaitu lingkungan. Merupakan segala sesuatu di luar sistem. Lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Yang ketiga, masukan merupakan sumber daya seperti data, bahan baku, peralatan, dan energi dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. Yang keempat yaitu keluaran atau output, merupakan sumber daya atau produk seperti informasi, laporan, dokumen, tampilan layar komputer, dan barang jadi yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. Yang kelima ada komponen, merupakan kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi output. Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem. Yang keenam ada penghubung, merupakan tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi. Yang ketujuh yaitu penyimpanan, merupakan area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di antara komponen tersebut, bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen untuk berbeda dari berbagai data yang sama. Konsep dasar informasi dan sistem informasi. Informasi dan sistem informasi.
Informasi merupakan penjelasan mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang tentang organisasi tersebut. Sedangkan sistem informasi merupakan suatu himpunan atau kumpulan dari kelompok orang-orang yang bekerja, prosedur-prosedur, dan sumber daya peralatan yang mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi informasi, merawat dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Perkembangan sistem informasi melalui alat pengolahan data sejak dulu hingga saat ini. Perkembangan sistem informasi melalui alat pengolahan sejak zaman dahulu hingga saat ini digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, peralatan manual, merupakan peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, di mana faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, yaitu peralatan elektronik, merupakan peralatan yang bekerjanya secara elektronik. Proses perkembangan sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer yang berkembang hingga saat ini telah mengalami proses evolusi yang cukup panjang. Proses tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, fokus awal pada data. Selama paruh pertama abad ke-20, perusahaan pada umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Pada fase ini, penggunaan komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi. Nama aplikasi akuntansi berbasis komputer pada awalnya adalah pengolah data elektronik atau electronic data processing, kemudian berubah menjadi data processing dan sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu fokus baru pada informasi. Pada awal 1964 diperkenalkan satu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Konsep sistem informasi menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Konsep ini segera diterima oleh perusahaan besar. Yang ketiga yaitu fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang harus dibuat manajer. Manajer tersebut berada pada bagian manapun dalam organisasi, pada tingkat manapun,
dan dalam area bisnis apapun. Building Blocks. Bruce dan Krutnitsky berpendapat bahwa informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya sebagai blok pembangunan atau building blocks. Blok pembangunan ini kemudian dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada blok masukan. Blok masukan dalam sebuah sistem informasi meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, model blok atau blok model. Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model-model yang berfungsi untuk memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di dalam basis data, sehingga menjadi keluaran atau informasi tertentu yang diinginkan. Yang ketiga, blok keluaran. Blok keluaran berupa berbagai kata keluaran seperti dokumen keluaran atau output dan informasi yang berkualitas yang berguna untuk semua pemakai. Yang keempat yaitu blok teknologi. Blok teknologi ini digunakan untuk menerima masukan atau input, menjalankan model, menyimpan dan menelusuri atau mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Blok teknologi ini merupakan komponen bantu yang memperlancar proses pengolahan yang terjadi dalam sistem. Yang kelima, blok basis data. Kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tersimpan pada suatu perangkat keras, biasanya komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dan yang terakhir yaitu blok kendali. Pencegahan hal-hal yang dapat merusak sistem dan penanggulangan masalah pengendalian terhadap operasional sistem secara cepat tercakup di dalamnya aspek pencegahan dan penanganan terhadap kesalahan atau kegagalan sistem serta integrasi dan pengembangan sistem. Sistem informasi manajemen. Menurut Muljo Diharjo, sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Konsep sistem informasi manajemen. Yang pertama ada konsep informasi. Informasi berasal dari kumpulan data-data mentah yang kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. 2. Konsep manusia. Sistem informasi manajemen tentu dirancang sedemikian rupa oleh manusia, sehingga sistem tersebut bisa membantu mereka menghasilkan apa yang dibutuhkan. 3. Konsep sistem. Sistem merupakan gabungan elemen, komponen, atau subsistem yang menjalankan tugas masing-masing yang saling terintegrasi, saling terhubung, sehingga membentuk satu kesatuan yang menghasilkan satu tujuan. 4. Konsep organisasi manajemen.
Dalam perjalanannya, manajemen akan membutuhkan sistem informasi manajemen untuk membantu tugasnya. 5. Konsep pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan informasi terlepas bagaimana cara sistem tersebut bekerja untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi pada perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama dalam bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah agar mempermudah transaksi-transaksi di perbankan. Strategi yang diterapkan di perbankan syariah ada 4. Yang pertama, membentuk SDI berkualitas. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Dan yang terakhir, penggunaan sistem IT modern. Aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting dan saling berhubungan. Yang pertama, sifat operasional aplikasi meliputi correctness, reliability, efisiensi, integrity, dan usability. Yang kedua, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan atau product revision meliputi maintainability, flexibility, testability. Yang ketiga, ada daya adaptasi software terhadap lingkungan baru atau product transition. Isu dalam pengembangan sistem dan teknologi informasi. Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi. Keberadaannya telah menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam hal flow of information. Tidak ada negara yang mampu untuk mencegah mengalirnya informasi dari atau keluar negara lain, karena batasan antara negara tidak dikenal dalam virtual world of computer. Penerapan teknologi seperti LAN, WAN, global net, intranet, internet, extranet semakin hari semakin merata dan membudaya di masyarakat. Perusahaan-perusahaan pun sudah tidak terikat pada batasan fisik lagi. Melalui virtual world of computer, seorang dapat mencari pelanggan di seluruh lapisan masyarakat dunia yang terhubung dengan jaringan internet. Sulit untuk dihitung besarnya uang atau investasi yang mengalir bebas melalui jaringan internet. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan di cyberspace melalui electronic transaction dengan mempergunakan electronic money. Manajemen infrastruktur teknologi informasi. Pertama, masalah pemeliharaan atau maintenance satu sistem berarti satu vendor. Kedua, berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan SDM, internal training. Ketiga, masalah interfacing. Keempat, berkaitan dengan biaya-biaya tak terduga lain yang mungkin timbul di kemudian hari akibat adanya sistem yang tidak seragam. Materi terakhir yaitu penerapan teknologi informasi berbasis komputer pada organisasi perusahaan meliputi peluang dan tantangan. Teknologi informasi telah berkembang demikian pesatnya dan membawa dampak yang signifikan dalam segala aspek kehidupan. Sejak ditemukannya komputer pada tahun 1955, peradaban dunia telah memasuki era informasi. Peluang dari adanya penerapan teknologi informasi berbasis komputer pada organisasi perusahaan yaitu: yang pertama, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi berbasis komputer akan semakin membuka lapangan pekerjaan.
Yang kedua, perusahaan organisasi yang berbasis teknologi informasi berbasis komputer atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan organisasi. Yang ketiga, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang terakhir, terciptanya strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Maksud dari strategi biaya rendah yaitu strategi perusahaan menghadapi pesaingnya dengan cara memproduksi produk atau jasa pada biaya yang paling rendah. Sedangkan strategi diferensiasi yaitu diimplementasikan dengan cara menciptakan persepsi pelanggan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bersifat unik. Tantangan dari adanya penerapan teknologi informasi berbasis komputer pada organisasi perusahaan yaitu: yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peran perusahaan organisasi menyesuaikan kemampuan teknologi informasi dengan kebutuhan akan informasi manajemen dalam perusahaan. Hal ini membuat peran manajemen menjadi semakin berarti. Perusahaan organisasi dituntut tidak hanya tahu bagaimana menjalankan sistem, akan tetapi harus juga tahu apa yang harus diperbuat pada sistem sehingga informasi yang akan dihasilkan sesuai dengan perusahaan organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Yang ketiga, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Alhamdulillah, pembahasan materi sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua kalangan yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.